Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah masih semangat ya semuanya. Akhirnya saya bisa tampil juga. Kira-kira akan kebangkit. Dari tadi udah berapa kali ya bolak-balik ke kamar sampai mulus-mulus. Sekarang alhamdulillah diberi kesempatan. Tadi saya melihat rekan-rekan yang luar biasa hebat, dan saya sebetulnya belum ada pengalaman sama sekali mengikuti kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah pengalaman saya yang pertama dan akan saya kenang selama-lamanya. Tadi kan saya melihat guru-guru hebat, ada yang menyanyi, ada yang ini. Saya boleh gak baca puisi? Boleh. Belum kenalan ya. Perkenalkan dulu, saya Siti Mariam Nur Hasanah dari Kabupaten Purwakarta, mengajar matematika di SMP Negeri 2 Bojong. Namun karya tulis yang saya buat ini tentang kegiatan proyek profil pelajar Pancasila, karena saya di sini sebagai koordinator proyek. Luar biasa. Nah, ini saya bacakan puisi, izin ya Bapak Ibu, boleh? Tapi ini versi guru matematika macan. Biar waktunya cepat. Bapak Ibu tahu puisi yang judulnya Seonggok Jagung? Enggak, ini kan. Tolong ya dengarkan ini puisinya. Puisi ini biar nggak ada yang nanya nanti. Jadi puisi ini akan menyadarkan kita semua sebetulnya sebagai Bapak Ibu guru ya, akan dibawa kemana sih arah pendidikan kita sebetulnya. Nanti Ibu bagian nyanyi, saya baca puisi. Ya. Seonggok jagung. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, melihat petani, ia melihat panen. Hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar, dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung. Menjadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat menggarap jagung, ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa jadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu, dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu Kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar, tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar
tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode, dan hanya penuh hafalan dan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai, tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupannya. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila seorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, pikuk ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja? Ketika ia pulang ke daerahnya, lalu ia berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Itu ya, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, dari puisi yang tadi kita bisa melihat gambaran ya tentang kondisi pendidikan kita saat ini. Kita sering melihat banyak anak-anak terutama di desa yang tidak bisa melanjutkan kuliah, mereka bingung harus kerja di mana. Sementara mencari pekerjaan itu sulit sekarang ya. Nah, ini ada hubungannya dengan ini hilang. Sepenggok jago itu kan. Udah ditoel. Nah, ini bukan. Karya tulis saya adalah hasil dari penelitian kegiatan best practice proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di SMP Negeri 2 Bojong. Ini saya kasih judul Hijau Sekolahku, Nyaman Belajarku. Cakep. Di sini ada tulisan TDBA Saboja. Jadi proyek profil pelajar Pancasila yang kami angkat untuk tema yang pertama ini adalah gaya hidup berkelanjutan, ya, melalui kegiatan TDBA. TDBA itu adalah singkatan dari Tatanen di Balai Atikan. Ini adalah program unggulan dari Kabupaten Purwakarta yang sering didengung-dengungkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dan kita sebagai guru-gurunya turut serta mendorong karena memang apa yang disampaikan dalam program ini itu sangat selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim ya. Nah, makanya ketika ada peluncuran ini kurikulum merdeka, kita sangat senang sekali. Jadi kita bisa memasukkan kegiatan-kegiatan TDBA ini dalam kegiatan proyek. Dimana sebelumnya kita kebingungan nih untuk karena kegiatannya berbasis proyek dan anak-anak mengalami pembelajaran secara langsung. Nextnya mencet Jadi yang melatar belakangi proyek ini yaitu yang pertama adanya kesenjangan ekonomi, di mana timbulnya kerusakan lingkungan yang mengarah pada situasi yang sangat mengkhawatirkan, perubahan iklim, pemanasan global, dan bahkan di Bojong sendiri itu kan daerahnya pegunungan. Tapi ketika musim kemarau, kita sulit sekali untuk mencari air bersih. Ya, itu padahal daerah pegunungan loh Bapak Ibu. Ya. Jadi miris banget begitu ya. Kemudian adanya perubahan persepsi manusia yang hanya mendiskusikan alam itu sebagai sumber daya untuk eksploitasi. Jadi hanya dieksploitasi tanpa memikirkan bagaimana untuk merawat keberlangsungannya. Dan ini secara khususnya untuk peserta didik di SMP Negeri 2 Bojong sendiri yang notabene di situ masih kampung lah istilahnya, banyak petani begitu ya, banyak
yang nanam teh dan sebagainya, itu anak-anaknya tidak memiliki kesadaran dalam melestarikan dan merawat lingkungan. Jadi tujuan proyek ini adalah sebagai upaya untuk membangun harmoni, kesadaran dan karakter profil pelajar Pancasila. Kebetulan ini ada 3 nilai profil yang kami angkat, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong dan mandiri. Melalui kegiatan TDBA, judulnya Hijau Sekolahku, Nyaman Belajarku, yaitu peserta didik dapat mengenal ekosistem lingkungannya secara nyata dan memiliki kesadaran hidup ekologis, merawat dan memelihara tanaman yang dibudidayakan. Nah, ini Bapak Ibu TDBA ya, sedikit mengenalkan program TDBA ke Bapak Ibu. TDBA itu singkatan dari Tatanen di Balai Atikan. Tatanen itu tahulah ya, semuanya kan orang Sunda. Tatanen teh namanya pepelakan ya. Pepelakan. Di Balai Atikan, balai itu tempat, atikan itu pendidikan. Jadi pepelakan di lingkungan sekolah. Jadi di sini tidak hanya tentang menanam aja, tidak, tapi dalam kegiatan tatanan di Balai Atikan ini dimaknai sebagai sebuah gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pertanian berbasis Pancaniti. Nah, ini ada istilahnya kebudayaan lokal ya, yang tadi nyambung juga dengan Bapak. Sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dirinya, kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan bahwa pendidikan itu, sekolah itu ibarat ladang, guru sebagai petani dan murid sebagai benihnya. Nah, ini di kita langsung dipraktekkan ya. Nah, ini ada istilah Pancaniti. Jadi apa itu Pancaniti? Kalau tadi metode-metode belajar banyak, ada discovery, problem-based learning dan sebagainya. Ini juga sama. Habis waktunya. Nah, Pancaniti ini ya, mengenalkan saja. Ini ada 5 tahapan kita berpikir. 5 tahapan berpikir pada pembelajaran anak-anak, di mana dimulai dengan yang pertama itu niti hati, niti surti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. Jadi ketika kita mengajarkan proyek itu tidak seperti sistem robotik. Anak-anak nanti bikin misalkan komposter, bawa bahan-bahannya ini tanpa mengerti kenapa harus membuat komposter. Tapi diajarkan dulu, dikenalkan dulu dengan pada tahap niti hati. Ketika tahap niti hati, anak-anak harus mengetahui dulu. Ya, mengetahui dulu, kemudian niti surti. Setelah memahami baru diajak untuk setelah mengenal lalu memahami, niti bukti lalu membuktikan teoriknya dengan aplikasinya di lapangan. Kemudian niti bakti, membaktikan hasil pengetahuannya itu untuk dirinya, artinya bisa dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dia bisa memberikan juga ilmu pengetahuannya kepada orang lain dan kepada alam. Yang terakhir niti sajati. Nah, ini adalah tahapan yang paling tinggi, di mana anak-anak sudah bisa membuat pemikiran sendiri atau ajab lah istilahnya. Sudah mantap, walaupun ada orang yang membantah itu bukan seperti itu, dia sudah punya prinsip, karena dia sudah mencoba dulu lewat proyek tadi, mengalami dengan langsung. Misalkan menanam cabai. Ini saya menanam cabai, kalau menanam cabai itu disiram pakai air beras dengan yang ini mana ya yang lebih ini. Jadi membandingkan nanti ketika sudah ini, oh ternyata begini, ternyata begini. Jadi menemukan sendiri secara langsung. Nah, ini cocoknya untuk di kegiatan proyek. Ini sangat, saya senang juga jadi diberikan alokasi waktu untuk melakukan kegiatan TDBA itu. SMP 2 Bojong itu di daerah perkampungan dan kami merupakan sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata juga. Jadi di mana kami itu sudah berhasil memproduksi tanaman dan banyak dari luar-luar sekolah gitu membeli bibit-bibit dari sekolah kami. Baik itu bibit kita program unggulannya pucuk merah ya, kalau kita produk unggulannya pucuk merah. Kemudian sekarang dikembangkan lagi dengan kegiatan TDBA ini ada membuat pupuk alami gitu ya. Makanya pertaniannya sistemnya permakultur, bukan pertanian yang sering kita lihat di umum gitu.
Kenapa permakultur? Karena permakultur itu pertama murah. Kalau petani sekarang kan apa-apa beli pupuk padi itu harus beli Pestisida. mahal. Nah, kalau kita diajarkan ke anak-anak itu dengan sistem permakultur, di mana untuk bahan-bahannya, media tanam dan sebagainya itu membuat sendiri dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah. Itu Iya. saja Ibu. Terima kasih.